Hola Mina! Black Clover tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-10 dan mereka melakukannya dengan cara yang sangat spesial dibandingkan tahun sebelumnya. Melalui Jam Giga, mereka memberikan berbagai macam perayaan. Salah satunya menjadi cover di majalah Jam Giga edisi musim panas tahun 2025. Bukan hanya sekedar cover biasa, karena kali ini kita disuguhkan dua visual karakter utama yaitu Asta dan Yuno dalam balutan kostum yang benar-benar berbeda dari biasanya. Apa sebenarnya makna di balik kostum spesial ini? Kenapa penampilan mereka dalam cover itu dibuat sangat mirip seperti Kaisar Sihir? Apakah ini foreshadowing masa depan mereka? Oke, tanpa lama-lama kita langsung bahas saja dalam video kali ini. Let's go! Pertama-tama, kita perlu tahu dulu konteksnya. Jam Giga adalah majalah spin-off dari Weekly Shonen Jump, tempat di mana banyak karya spesial dan chapter bonus dari berbagai manga besar diterbitkan. Biasanya, Jam Giga terbit musiman, seperti edisi musim panas, musim dingin, dan seterusnya. Dan untuk edisi musim panas tahun ini, Black Clover tampil sebagai sorotan utama. Bukan hanya 3 chapter barunya yang akan dirilis sekaligus, tapi juga sebagai bagian dari perayaan 10 tahun serial ini, Jam Giga menampilkan Asta dan Yuno di bagian cover utama. Cover itu dibuatkan juga versi posternya yang lebih jelas dan menampilkan seluruh badan mereka. Desainnya sangat mewah, detail dan simbolik, memperlihatkan kedua karakter utama kita dengan gaya dan pakaian yang sangat berbeda dari yang biasanya mereka kenakan. Dan kita akan breakdown pakaian mereka itu. Pertama, mulai dari Yuno dulu. Yuno tampil dalam balutan warna putih bersih dengan aksen emas dan sedikit warna hijau. Dia mengenakan mantel atau jubah panjang elegan berbulu yang menjuntai sampai mata kaki, membuatnya terlihat seperti Kaisar Sihir. Karena kita tahu, jubah panjang berbulu itu sangat identik dengan jubah Kaisar Sihir. Di balik jubah itu, terdapat pakaian resmi yang sangat khas, seperti yang digunakan oleh para bangsawan atau pangeran kerajaan Eropa kuno. Pakaian itu penuh bordiran atau pin berwarna emas, yang tentunya elegan dan simetris. Ini mencerminkan keagungan, kemurnian, dan juga kehormatan. Ada aksesoris seperti kalung rantai emas yang melingkar di atas jubahnya juga. Tidak lupa, dia pun mengenakan kalung dengan liontin batu sihirnya yang berwarna biru. Bulu-bulu di bagian pundaknya terlihat lebih tebal, dan di bagian jubah bahu kirinya ada sebuah pin bunga yang di tengahnya ada simbol clover daun 4. Ada satu detail kecil tapi sangat mencolok dari penampilan Yuno adalah bagaimana cara dia membawa kedua grimornya. Satu grimornya dibawa dalam sebuah tas kecil di pinggang kanannya. Ini sama seperti ksatria sihir pada umumnya. Sementara satu tas grimornya lagi sedikit tersembunyi. Dia mengenakannya di pinggang kiri sedikit lebih ke atas, menggantung secara diagonal dari bahu kanan ke sisi kiri tubuhnya, seperti tas lempang yang menyilang tapi terhubung dengan tali dari tas Grimoire pertamanya. Lalu dia mengenakan sabuk emas dengan simbol clover daun 4. Sepatunya pun dirancang seperti boots kerajaan, putih, bersih, berpola, dan tinggi dengan aksen emas di atasnya. Semua elemen ini menyampaikan satu pesan, bahwa Yuno adalah simbol dari jalan ideal menuju kekuasaan yang sudah sangat dekat mencapai posisi Kaisar Sihir Kerajaan Clover. Oke, sekarang kita bahas Asta. Kebalikan dari Yuno, Asta justru tampil garang dan liar. Pakaiannya didominasi warna hitam pekat dengan aksen merah tua dan juga emas. Sama seperti Yuno, dia mengenakan jubah besar berbulu yang terlihat seperti jubah Kaisar Sihir, tapi versi gelapnya, karena seluruhnya didominasi oleh warna hitam pekat yang identik dengan anti sihir. Kerah bulunya tebal yang diikat oleh tali berwarna emas dengan 2 buah bintang dan satu simbol clover daun 5. Tapi di balik jubah itu, terlihat Asta mengenakan 2 macam pakaian, satu kemeja berwarna putih dan satu lagi seperti sebuah jas panjang sampai bawah pinggang yang masih berwarna hitam pekat dengan aksen emas di setiap sisinya, yang mengingatkan kita pada kostum para bangsawan kerajaan Eropa pada abad ke-18. Tidak lupa, Asta pun masih mengenakan headband atau ikat kepala yang menjadi ciri khasnya, masih dengan simbol iblis kuno Lich yang berwarna merah di bagian kanannya, lalu simbol Black Bull di bagian kirinya. Asta pun mengenakan syal berwarna merah yang terlingkar di pinggangnya. Di atas syal itu ada sabuk berwarna
hitam dengan logo Squad Black Bull di tengahnya. Sabuk itu pun terhubung dengan tas Grimoire Asta yang ada di pinggang kirinya. Sepatunya tidak ada perbedaan bentuk yang mencolok dengan Yuno. Sepatu mereka berdua hanya beda warna saja. Milik Asta tetap konsisten dengan warna hitam pekat. Kedua desain ini bukan hanya indah dipandang, mereka juga punya pesan tersembunyi. Karena pakaian mereka sangat menyerupai kostum seorang kaisar sihir, sehingga ini bisa menjadi semacam foreshadowing bahwa kelak di masa depan baik Yuno maupun Asta sama-sama punya potensi menjadi pemimpin tertinggi. Tapi lebih dari itu, kostum ini pun jelas mencerminkan dua jalan berbeda menuju kekuasaan. Yuno mewakili kekuatan alami, keberuntungan, darah bangsawan, dan keteraturan, sedangkan Asta mewakili perjuangan dari bawah, kekacauan, dan kekuatan yang dibentuk oleh penderitaan. Asta seperti raja dari medan perang, sedangkan Yuno seperti raja dari kerajaan sihir. Tapi setelah melihat visual ini, banyak sekali pertanyaan yang muncul, seperti apakah ini adalah kostum terakhir Asta dan Yuno saat Black Clover tamat nanti? Apakah pertarungan akhir antara Asta dan Yuno benar-benar akan terjadi di akhir cerita nanti untuk memperebutkan posisi puncak? Atau mungkin justru keduanya lah yang naik bersama sebagai pemimpin dunia baru setelah semua kekacauan Lucius selesai? Menurut saya, poster terbaru Asta dan Yuno itu memang akan menunjukkan akhir dari Asta dan Yuno. Tapi kita harus ingat, jabatan tertinggi dalam suatu instansi apapun termasuk kesatria sihir tidak akan mungkin dipegang oleh dua orang sekaligus. Meskipun Asta dan Yuno sudah tumbuh sebagai dua pilar kekuatan utama kerajaan Clover dengan pencapaian yang sejajar, kekuatan yang setara, dan loyalitas yang tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi kenyataan pahitnya adalah hanya satu dari mereka yang bisa menjadi kaisar sihir. Bukan karena salah satu dari mereka tidak cukup layak, justru sebaliknya, keduanya adalah representasi tertinggi dari dua sisi kekuatan yang saling melengkapi. Yuno adalah lambang kesempurnaan sihir, darah bangsawan, kekuatan alami, dan ketenangan seorang pemimpin yang dilahirkan. Sedangkan Asta adalah lambang ketidaksempurnaan, seorang rakyat jelata tanpa sihir yang melawan dunia dan takdir dengan tekad, otot, dan anti sihirnya. Hanya saja di dunia kepemimpinan, dua matahari tidak bisa bersinar dalam satu langit. Kaisar sihir adalah poros dari seluruh sistem sihir kerajaan, pusat komando saat krisis, dan lambang persatuan di tengah keragaman skuad kesatria sihir. Jika Asta dan Yuno menjabat bersama, maka akan lahir dua pusat keputusan. Bagaimana jika terjadi perbedaan pandangan? Satu ingin menghancurkan sistem lama, dan satu ingin melindunginya. Lalu siapa yang akan diikuti pasukannya? Dan siapa yang bisa rakyat percayai? Dalam sistem sihir yang sudah rapuh karena perang, iblis, dan pengkhianatan, satu percikan konflik di puncak kekuasaan akan membelah seluruh kerajaan. Keberadaan dua pemimpin di posisi tunggal justru akan menciptakan dualisme loyalitas. Kerajaan Clover bisa terpecah antara mereka yang memilih sang pangeran paling sempurna, yaitu Yuno, dan mereka yang mengidolakan revolusi dari bawah, yaitu Asta. Satu kerajaan, dua pemimpin, sama dengan satu kehancuran yang menanti. Dan meskipun keduanya bersahabat, saling percaya, dan mungkin akan saling mendukung, sejarah selalu menunjukkan dua jalan kebenaran hanya bisa bertemu di satu titik akhir, yaitu kehancuran. Karena itulah, di antara Asta dan Yuno hanya satu yang akan naik sebagai kaisar sihir, dan yang lainnya harus rela menjadi kekuatan di balik bayangan, pelindung sejati yang tidak duduk di tahta, tapi menjaga kerajaan dengan caranya sendiri. Bisa dikatakan sebagai kaisar sihir bayangan, yang mungkin bertugas di balik layar untuk mengatasi segala permasalahan dengan cara yang tidak biasa, cara yang tidak mungkin dilakukan oleh kaisar sihir pada umumnya. Dan Asta bisa saja menjadi kaisar sihir bayangan. Yuno dengan segala kekuatannya sudah layak dan diakui oleh seluruh kerajaan Clover, sementara Asta masih belum sepenuhnya diakui. Tapi bukan berarti Asta akan selamanya menjadi kaisar sihir bayangan. Dia suatu saat akan naik menjadi kaisar sihir sebenarnya ketika Yuno entah karena alasan apa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kaisar sihir. Mungkin ada satu momen di mana tanah kelahirannya yaitu kerajaan Spade membutuhkan sosok pemimpin untuk menjalankan kerajaan. Nah, saat itu Yuno akan turun tangan karena semuanya saat itu sudah ditepati oleh Yuno. Ketika pertama kali diminta oleh ibunya untuk menjadi raja, dia menolaknya dengan alasan ingin menepati janjinya dengan Asta menjadi kaisar sihir. Nah, karena janji dia dengan Asta sudah terlaksana dan dia pun sudah menjadi kaisar sihir, maka dalam momen itu, jika Yuno diminta untuk menjadi raja di kerajaan Spade sekali lagi, apalagi situasi di sana sedang darurat, tidak ada alasan lagi bagi Yuno untuk menolak menjadi raja di tanah kelahirannya. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian sendiri di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.